Landasan hukum APBD ini ada di Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban dari APBD. Tujuan APBD. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah. Jadi bisa dibilang dengan adanya APBD, maka pemerintah daerah bisa melaksanakan proses pembangunan di daerah berdasarkan dari rincian APBD yang ada.
Jenis-jenis belanja daerah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah belanja wajib, yang kedua adalah belanja pilihan. Belanja wajib terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kebudayaan, kepemudaan, dan keolahragaan. Itu adalah dari belanja wajib. Sementara untuk belanja pilihan terdiri dari kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan perdagangan. Mekanisme penyusunan APBD. Nah, bisa kalian lihat di gambar tersebut. Ya, mekanisme penyusunan APBD ini tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyusunan APBN. Kalau di mekanisme penyusunan APBN disusun oleh pemerintah pusat, disahkan oleh DPR. Kalau APBD disusun oleh pemerintah daerah, disahkan oleh DPRD. Nah, jadi bisa dibilang mekanisme yang pertama adalah pemerintah daerah, ya, baik gubernur, wali kota, ataupun bupati itu menyusun RAPBD, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, kalau sudah disusun maka diajukan ke DPRD. Nanti DPRD itu akan menyidangkan RAPBD tersebut, ya. Nah, dari hasil sidang ini ada dua kemungkinan. Kalau ditolak, maka pemerintah daerah tersebut menggunakan APBD tahun lalu, yang justru ini akan merugikan. Kenapa? Karena bisa dibilang bahwa perekonomian kan setiap tahun meningkat. Maka otomatis anggaran pendapatan dan belanja daerah juga nggak akan sama, pasti akan mengalami kenaikan. Maka otomatis jika ditolak maka akan merugikan daerah tersebut. Kalau diterima maka APBD tersebut disahkan kemudian menjadi perda, ya, peraturan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, perekonomian di daerah lebih terarah sesuai dengan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah masing-masing. Karena apa? Karena ada pedoman APBD. Ya, ada pengeluarannya apa saja. Nah, itu bisa menjadi lebih terarah biar pemerintah daerah itu lebih fokus membangun daerahnya berdasarkan dari APBD yang ada. Yang kedua, pengeluaran anggaran pembangunan daerah lebih terkendali. Kenapa? Karena dengan adanya APBD, maka pemerintah daerah bisa tahu kira-kira di sektor mana saja sih yang lebih membutuhkan dan APBD, mana sektor yang sekiranya tidak terlalu penting itu sedikit, ya, dikurangin, tapi tidak dikurangin banyak, tidak mempengaruhi dari sektor tersebut. Sehingga dari situ maka pemerintah daerah bisa mengeluarkan anggaran yang tepat. Ketiga, kinerja pemerintah daerah lebih terukur dengan membandingkan APBD yang sudah ditetapkan dengan realisasi dari APBD yang sudah terlaksana. Jadi, pemerintah daerah ketika sudah, ya, mendapatkan APBD yang disahkan oleh DPRD, maka dia akan melihat, membandingkan berapa bulan kemudian apakah APBD yang disusun tersebut dengan realisasi yang ada sekarang itu, apakah realisasinya terwujud banyak atau masih ada yang kurang. Jadi akan ketahuan berarti kinerja pemerintah daerah tersebut sudah maksimal atau belum dalam memanfaatkan APBD untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, target penerimaan pemerintah daerah dalam suatu periode lebih jelas sehingga menjadi pemicu pembuat perencanaan yang lebih tepat. Dengan adanya penerimaan, ya, maka pemerintah daerah bisa tahu penerimaan daerah untuk tahun ini segini. Kira-kira langkah apa yang dilakukan biar untuk tahun depan pengalokasian dana tersebut bisa lebih tepat sehingga masyarakat bisa mengalami yang namanya dampak dari positifnya APBD tersebut. Jadi masyarakat tuh bisa merasakan, oh ternyata ini loh APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita. Saya bisa merasakan adanya pembangunan jalan, saya bisa merasakan banyak perkembangan. Nah, itu menjadi sisi hal positif jika pemerintah daerah tersebut bisa membuat perencanaan yang lebih tepat.